Shalom, saya juga mengucapkan salam bagi saudara-saudara yang mengikutinya melalui YouTube GBI Battle dan juga Menara Doa Sinode GBI melalui Zoom. Hari ini saya akan membagikan firman dengan judul karakteristik orang sukses. Saya percaya di tengah tantangan kita ingin menjadi orang yang berkemenangan, berhasil, baik di hadapan manusia dan terutama di hadapan Tuhan. Karenanya Alkitab memberikan kepada kita contoh orang-orang yang hidupnya bisa diteladani karena mereka adalah orang-orang yang sukses. Salah satunya adalah Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang sukses. Dia mengeluarkan ratusan ribu atau mungkin jutaan orang Israel dari Mesir, tanah perbudakan, dan membawanya ke tanah perjanjian Kanaan. Dia dipakai Tuhan untuk membelah Laut Merah dengan kuasa Allah yang dahsyat. Dia juga bertemu dengan Allah di Sinai dan Tuhan memberikan kepadanya 10 perintah Allah dalam 2 loh batu. Saudara, Musa adalah orang yang dihormati baik oleh orang Kristen, orang Islam, orang Yahudi. Bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi menganggap bahwa nabi yang terbesar itu bukan Isa tapi Musa. Nah saudara, kita akan lihat apa yang menyebabkan Musa ini menjadi orang yang berhasil dan walaupun sudah lama meninggal dunia, hidupnya menjadi inspirasi, namanya disebutkan oleh banyak orang. Saya percaya kunci sukses itu meliputi banyak hal yang merupakan proses yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Meliputi pendidikan, pengalaman, tapi terutama karena faktor kepribadian atau karakter dan relasinya dengan Tuhan. Dan itu adalah kunci keberhasilan sejati. Yang pertama saya melihat Musa adalah orang yang lemah lembut. Dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, Miriam kakaknya pernah mengata-ngatai dia. Tetapi kemudian Musa berdiam diri, dia tidak bela diri walaupun kakaknya bilang gini, emang cuma dia yang bisa dipakai Tuhan, kita juga bisa diurapi Tuhan, kita juga bisa mimpin bangsa Israel. Musa tidak mau mempertahankan dirinya, dia berdiam diri, dia menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kemudian Tuhan yang bertindak, Tuhan marah dan berkata, berani benar kamu mengata-ngatai hambaku Musa. Ini bukan sekedar adikmu, ini hamba Tuhan. Aku yang pilih dia. Akibatnya apa? Miriam sakit kusta selama 7 hari dan hanya karena doa dan sungguh-sungguh syafaat yang dinaikkan oleh Musa, Miriam tidak mati, saudara-saudara. Ini adalah orang yang lemah lembut, dikatai tidak melawan sehingga Allah membela. Saudara, kalau kita dikatai, dijahatin orang, kita maunya balas yang lebih jahat bahkan. Tetapi lihat, orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, yang sungguh berhasil di hadapan Tuhan dan sesama adalah orang yang berbelas kasihan kepada orang lain dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena dia memiliki kelembutan hati. Lemah lembut atau meekness itu beda dengan weakness. Kelembutan beda dengan kelemahan. Kelembutan itu adalah kekuatan yang terkendali. Seperti air bah yang bisa menghancurkan kota, daerah. Seperti hari-hari ini di Papua atau bahkan di tempat yang lain seringkali terkena banjir bandang. Tetapi kalau itu ditampung di dalam bendungan, ini air bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mengaliri sawah, ladang dan sebagainya. Ini seperti seekor kuda liar yang bisa dijinakkan karena kekang. Saudara, orang yang lemah lembut itu bukan lemah. Dia punya kekuatan, dia punya power. Tapi dia benar-benar mengendalikan diri karena kematangan emosi yang dia jaga. Dalam Matius 5 ayat 5, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya dia akan menjadi orang yang berhasil di bumi, menerima berkat-berkat ilahi, bukan hanya di sorga, tapi di mana kita hidup, karena kelembutan.
Sebab ketika kita menghadapi masalah dan kita menjadi orang yang gampang marah, itu tidak akan menyelesaikan situasi. Karenanya dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 20 dikatakan, hai saudara-saudari yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang mudah marah-marah, meledak dan sebagainya bukanlah orang yang sungguh berhasil. Walaupun dia kaya, walaupun mungkin dia ternama. Tetapi kalau dia berkeluarga, bagaimana mungkin keluarganya akan bahagia memiliki orang seperti itu? Tidak kasar, tetapi menyampaikan isi hati dengan lemah lembut dan santun. Orang yang lembut berarti kata-katanya manis, sabar. Dia bisa mendamaikan orang. Dia bisa memberikan nasihat-nasihat supaya orang yang melakukan kesalahan sadar karena kata-kata bijak yang keluar dari hati yang penuh dengan kasih. Dia juga bisa menerima perbedaan orang lain karena kelembutan yang ada di dalam dirinya. Yesus sendiri berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apakah Yesus pernah marah? Tentu saja. Yesus tidak bisa diam melihat ketidakadilan, ketidakbenaran ketika bait Allah dijadikan orang berdagang sehingga orang tidak bisa lagi berdoa dengan khusyuk. Yesus marah. Tetapi lihat, ketika dirinya dihina, disalib, dia tidak marah. Dia menyerahkan kepada Bapa. Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat, Yesus ketika dirinya dihina, dia enggak marah. Ketika rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu diganggu, dia marah. Beda banget sama kita ya. Ya mau gereja diganggu, mau pekerjaan Tuhan dirusak atau apa, kita diam saja. Ketika kita pribadi disinggung, kita marah. Sangat terbalik. Kita menyebut diri kita sebagai pengikut Yesus, tapi kadang karakter sifat kita masih 180 derajat berbeda dengan keteladanan Yesus. Dan disinilah kita perlu belajar sifat lemah lembut. Di dalam relasi, dalam doa dengan Tuhan, kita berkata, Tuhan lembutkan hatiku supaya aku berkenan kepadamu. Amin saudara. Yang kedua saya lihat, Musa itu orang yang rendah hati. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 11 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ketika dia disuruh menjadi pemimpin Israel, dia bilang, siapa aku? Dia rasa tidak layak untuk menjadi pemimpin Israel. Dia tidak berani pergi tanpa wewenang Allah. Saudara-saudara, ketika dia 40 tahun menjadi anak putri Firaun, dia bangga diri. Dia bilang, I'm something. Saya orang penting. Tapi ketika dia 40 tahun di padang gurun Midian, dikejar-kejar oleh Firaun, dan dia menjadi gembala domba biasa, itu pun milik daripada Yitro mertuanya. Dia bilang, I am nothing. Aku bukan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, memberinya kuasa, dia berkata, God is everything. Tuhan adalah segalanya. Alkitab berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Saudara, Yesus bilang, kalau kamu ingin menjadi orang yang terbesar, engkau harus menjadi pelayan bagi sesamamu. Sebab dampak pengaruh kehidupan kita dalam kerendahan hati itulah yang menyentuh banyak orang di sekitar kita. Yesus sendiri berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rupanya Musa ini punya sifat seperti yang dimiliki oleh Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan.
Dan karena Yesus rendah hati, dia diangkat oleh Bapa Surgawi mendapatkan nama di atas segala nama. Sehingga dalam nama Yesus, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Biasanya orang yang gak ada apa-apanya itu suka menyombongkan diri. Ya, bubble begitu, jadi dia seperti sesuatu yang kecil tapi dia rasanya ingin membesarkan diri, saudara. Tapi orang yang memang sudah berhasil, biasa-biasa aja tuh. Biasanya mahasiswa tingkat 1 itu kalau di universitas, kalau jalan tegak petantang petenteng, saudara. Tapi kalau udah profesor, jalannya tunduk lihat ke bawah. Ya, padi makin berisi makin merunduk. Apa sih yang kita sombongkan? Semua adalah anugerah berkat Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh belajar akan tahu bahwa semakin banyak dia tahu, semakin dia tahu bahwa dia banyak tidak tahu. Karena itu dia selalu punya hati yang rindu belajar. Betapa kita juga membutuhkan kerendahan hati seperti yang dimiliki Musa, bahkan Yesus. Saya pernah membaca kisah tentang seorang berkulit hitam namanya Booker Washington, saudara. Dia sebetulnya adalah rektor dari Universitas Tuskegee di Alabama, Amerika Serikat. Nah, satu kali dia pakai celana pendek, pakai kaos, sport, begitu ya, jogging. Lalu dia melintasi perumahan. Lalu ada seorang ibu tua, orang kulit putih. Dia pikir ini ada orang kulit hitam satu, mungkin orang miskin. Dia bilang, tolong saya. Sebentar lagi musim dingin tiba, ini ada kayu-kayu. Bisa nggak kamu belah ini jadi kayu bakar supaya saya bisa berdiam nanti pada waktu musim dingin tiba. Dia nggak tahu bahwa ini rektor universitas yang ternama, saudara. Tetapi Booker berpikir, oh, ibu ini mungkin hidup sendirian, kasihan juga, saya kan tujuannya olahraga, nggak apa-apalah. Jogging olahraga, belah kayu juga olahraga. Saudara, jadi dia tolongin belah kayu, setelah selesai ibu itu memberikan $5 kepada dia sebagai tanda terima kasih. Dia bilang, nggak usah ibu, saya tolong kamu dengan tulus kok, nggak apa-apa, saya senang membantu orang. Oh oke, dia pergi. Tetangga daripada si ibu ini yang melihat hal tersebut kemudian bilang, kamu tahu nggak, yang kamu suruh itu bukan orang kulit hitam miskin, dia itu profesor universitas terkenal di negara bagian kita. Aduh, ibu itu jadi serba salah, saudara. Dia merasa malu, kemudian dia pergi ke universitas itu minta maaf. Booker berkata, nggak apa-apa, kamu nggak salah apapun, kamu minta tolong, dan saya sukarela minta tolong. Sejak hari itu, si ibu menjadi donatur, saudara. Dan dia memberikan uang yang sangat besar bagi kemajuan universitas tersebut. Kenapa? Karena ada orang yang lemah lembut dan rendah hati sehingga Tuhan mengangkat dia. Yang terakhir, Musa itu adalah orang yang sukses di hadapan Allah dan manusia karena dia intim dengan Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu sehingga yang lain termasuk kesuksesan Tuhan berikan kepadanya. Dan saya lihat ciri orang yang intim dengan Tuhan ini minimal 2. Yang pertama, suka menyanyi. Dalam Keluaran 15 ketika orang Israel telah menyeberang Laut Teberau yang terbelah, Musa mengajarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang Israel. Dari sini saya melihat Musa bukan cuma seorang nabi, Musa bukan hanya seorang penulis Alkitab, dia adalah seorang pengarang lagu. Wah, luar biasa. Bahkan di Wahyu 15 ayat 3 di sorga dikatakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya sebagai berikut. Jadi nanti di sorga salah satu lagu yang kita akan nyanyikan itu pengarangnya Musa. Oh dahsyat ya. Saudara, sekarang ada banyak lagu-lagu rohani yang dikarang bagus-bagus. Tapi saya nggak yakin apakah itu akan dinyanyikan di sorga atau tidak. Tapi yang jelas lagu yang dikarang oleh Musa itu akan masuk ke sorga, dinyanyikan oleh kita di sorga. Kenapa? Karena ini mengalir dari hati yang mencintai Tuhan, yang akrab dengan Tuhan. Sampai Tuhan suka. Dan dia bilang, malaikat catat jadi top hits di dalam kerajaan sorga.
Betapa Tuhan ingin agar kita intim dengan Dia. Kita juga suka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Seperti Daud yang berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Orang yang intim dengan Tuhan suka memuji, menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, dia juga suka berdoa. Dalam Mazmur 90, kita tahu Mazmur kebanyakan penulisnya adalah Daud. Tapi dalam Mazmur 90 ayat 1 ditulis, doa Musa, abdi Allah. Ini doanya Musa. Dan salah satu kalimat yang terkenal dicatat di ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa sadar hidup itu sementara. Biarlah kita belajar punya roh yang bijaksana menghitung hari-hari kita. Karena hidup ini adalah persiapan untuk kekekalan. Karena itu Musa selalu berelasi dengan Tuhan di dalam doa. Sehingga ketika dia mati, dia bersama dengan Tuhan untuk menjadi pendoa, pemuji, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya orang yang berhasil adalah orang yang suka berdoa. Ketika Amalek menyerang Israel, Yosua dan orang Israel berperang di bawah. Penentu kemenangan adalah Musa yang menaikkan tangan di bukit, berdoa, ditopang oleh Harun dan Hur, dan kemenangan mereka alami. Tokoh-tokoh lain juga mengalami banyak mujizat karena kuasa doa. Daniel berdoa, mulut singa menjadi terkatup. Elia berdoa, api turun dari langit. Hujan turun dari langit. Mujizat demi mujizat terjadi. Saudara, andalkan Tuhan. Di tengah situasi kritis apapun, andalkan Tuhan. Berdoa dengan segenap hati. Dan ketika kita intim dengan Tuhan, kuasa kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.